Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dukom Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan atau menjelaskan nama-nama dan fungsi pada PC atau personal komputer. Oke, yang pertama di sini ada layar monitor yang sebagai perangkat keras adalah untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU atau pengguna bisa melihat data yang dibuat. Nah, di sini tampilan ini menggunakan merek Acer ya. Ini ukurannya 14 in. Oke, yang selanjutnya di sini ada keyboard. Nah, di keyboard ini merupakan perangkat keras pada komputer atau laptop yang berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, dan simbol. Nah, di sini yang ketiga adalah mouse ya, untuk menggerakkan kursor. Mouse juga berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Nah, di sini untuk mouse-nya. Untuk yang ketiga di sini ada casing atau rumah personal komputer ya. Untuk perangkat utama di dalamnya terdapat motherboard dengan prosesor dan memori. Nah, ini casing yang di dalamnya masih kosong ya. Nah, ini bentuk casingnya. Oke, yang selanjutnya di sini ada power supply ya, atau PSU sebagai hardware untuk memberikan atau menyuplai arus listrik dari bentuk arus listrik berlawanan pada arus listrik yang searah ya. Nah, ini namanya power supply. Di sini ada tegangannya. Yang ketiga adalah DVD-ROM atau CD, digunakan untuk membaca data yang tersimpan pada CD atau DVD. Nah, ini bentuk DVD-ROM yang ada pada PC ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada hard disk ya, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen serta virtual seperti doc, PDF, MP3 dan lainnya. Nah, ini untuk penyimpanan dokumen atau data ya dalam komputer. Selanjutnya di sini ada RAM ya, random access memory, digunakan sebagai penyimpanan memori jangka pendek untuk central processing unit CPU. Ada motherboard, memberikan tata letak terbaik untuk komponen komputer, mulai central processing unit dan lain sebagainya. Ini bentuk motherboard. Selanjutnya ada heatsink atau cooling fan. Pemakaian heatsink ini untuk mengatasi panas pada terjadi pada saat komponen elektronik bekerja, tidak dapat dihindari. Ini untuk pendingin prosesor ya, untuk pendingin prosesor. Nah, yang selanjutnya adalah prosesor, adalah komponen utama untuk atau otak dari laptop komputer, merupakan pengolah utama serta pusat pengendali sebagai perangkat keras. Ini prosesor. Yang ke-12 adalah baterai CMOS untuk memberi pengaturan waktu, tanggal, lain sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer mati. Yang selanjutnya adalah kabel SATA. Ya, di sini ada teknologi manufaktur adalah sebuah kabel standar. Nah, difungsikan untuk menghubungkan dari motherboard ke CD atau hard disk. Yang ke-14 adalah kabel power supply ya, ini untuk mengaliri arus listrik ke komponen power supply. Nah, ini bentuknya. Selanjutnya adalah kabel VGA, video graphics adapter, adalah perangkat keras komponen yang berfungsi untuk menerjemahkan output digital pada CPU. Nah, ini untuk VGA. Selanjutnya di sini ada kabel front panel ya, sekumpulan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian front kabel HDD, reset, power LED dan lain sebagainya. Ini kabel-kabel untuk front panel ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nah, ini jadinya, bentuk jadinya ya, yang sudah dirangkai, tinggal uji coba ke monitor apakah bisa hidup atau tidak. Oke, terima kasih. Zoom